Saat ini di bawah holding yang saya pegang itu sekitar ada 9 unit bisnis. 9. Dari kuliah, saya itu dulu tipikal orang suka ngayal. Dulu zaman kuliah itu tipikal seorang suka ngayal sambil mau tidur. Pernah sekosan sama temen gitu ya, enak ya kalau misalkan punya Bisnis perusahaan ya. banyak gitu ya. Sejauh apa sih kamu tahu tentang Depok? Pasti orang-orang ya banyak Depok yang ya bingung macet ya. malah bilangnya begitu kan gitu. Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, Podcast Depok kembali hadir menyapa kita semuanya. Di studio sudah hadir seorang pengusaha. Nah, seorang pebisnis tinggal di Depok. Kita nanti akan banyak ngobrol dengan beliau. Mas Yumas Giananda. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Oke, kita nanti akan ngobrol dengan Mas Yumas tentang banyak hal ya Mas. Tentang Insyaallah, bisnis siap. beliau dan lain sebagainya. Siap. Tapi untuk kali ini ya teman-teman, saya secara khusus nih ditemenin oleh Mbak Selvi. Saya sih sebenarnya figuran aja ya ini ya. Jadi karena kita ngobrolnya bisnis, nah cocok nih ditemenin oleh Mbak Selvi. Beliau ini seorang pendamping di kemarin di WUB ya, program WUB pendamping terbaik di Depok 2023. Luar biasa. Jadi nanti Enggak. ngobrolnya akan lebih tajam dan menukik. Nah, Mungkin kali ini kita lebih ngobrol tentang Depoknya kali ya. Depoknya. Karena yang di episode kemarin udah banyak WUB-nya. oke, Nanti kemarin bosen. kemarin kita sudah banyak ya ngobrol tentang WUB-nya, wirausaha baru. Untuk kali ini sengaja ya kita menghadirkan mas yang dikenal bisnisnya banyak dan berhasil semuanya. Enggak, insya Allah belum. menuju Mas. ke sana mudah-mudahan. Boleh cerita Amin. dong Mas di bidang apa aja bisnisnya? Oke, pertama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah saya Yumas Giananda. Orang mungkin kalau misalkan ingat-ingat nama saya susah Mas. Heeh. Orang kalau akhirannya Mas itu kebanyakan ingatnya itu top of mind-nya Dimas. Dimas. Iya. Kalau depannya Y itu biasanya kepleset-pleset Yus Yus, gitu. iya. Entah Yusman atau Iya. siapa gitu. Tapi ini kan agak unik ya. Iya. Ya nama saya Yumas ya teman-teman semuanya. Kalau ditanya soal bisnis ya goalnya sih holding company. Ini baru proses menuju ke sana teman-teman ya. Karena memang bisnis ini memang saya bangun untuk bisa memberdayakan banyak orang. Bisa menghimpun orang-orang yang membutuhkan sebenarnya. Jadi memang cita-cita saya membangun bisnis itu Mas sebenarnya banyak orang yang bisa berpartisipasi, berkontribusi pada suatu saat nanti gitu. Jadi kalau ditanya bisnisnya sekarang apa, saat ini di bawah holding yang saya pegang itu sekitar ada 9 unit bisnis. 9. Ada satu unit bisnis, ya 9 unit bisnis itu marketnya Indonesia. Tapi satu unit bisnis tambahan itu saya khususkan untuk market internasional. Wow. Gitu. Masya Jadi Allah. memang satu unit bisnis itu kebetulan baru saya buka Mas. Baru saya buka kebetulan kemarin terakhir saya habis dari Cina. Iya. Saya buka yang unit bisnis itu di Cina insya Allah sebagai pintu untuk menarik market. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Bidang apa Mas? Sebenarnya kita lebih ke arah ini ya bagaimana mendatangkan potensial market ya. Artinya kita menawarkan jasa ke orang-orang asing ya yang mau come to Indonesia, mau berbisnis di Indonesia silahkan gitu loh. Kita sebagai konsultannya di sana. Kita insya Allah mudah-mudahan kalau lancar gitu kita buka kantor di Cina, di Beijing. Beijing ya. Kalau saya baca nih dan saya dengar dari teman-teman ya, Mas Yumas itu kan banyak sekali bidangnya ya, mulai dari tadi ya konsultan, kemudian ada retail juga, di bidang medis juga, alat kesehatan gitu ya, kemudian apalagi properti juga loh.
properti juga. F&B juga, Dan F&B, fashion, semuanya diambil media ya. juga katanya. Media juga, semua diambil. Kita kebagian apa? Mungkin bisa disinggung dikit-dikit Mas. Di media apa, kemudian tadi kuliner segala macamnya. Sebenarnya gini, dari 9 itu kan ada beberapa ya. Beberapa fokus, cuma ya memang kita bersama-sama membangunnya gitu ya. Saya memiliki tim yang artinya dari semua bisnis itu tidak semuanya pakai tangan saya Mas. Ya. Saya hanya mendeliver visi misi dari bisnis ini apa. Jadi saya punya visi misinya begini gitu ya. Kemudian dideliver sama saya kepada orang-orang yang memimpin itu. Dan akhirnya mereka berjalan gitu loh. Jadi kalau misalkan bisnis yang saya pegang itu sebenarnya hanya 2. Hanya 2. Yang pertama adalah The Taste Corp, itu lebih ke arah manajemen food and beverages. Kemudian yang kedua lebih ke arah konsultan UKM ya. Namanya Halo Mentor sebenarnya. Halo Mentor dan kalau dibilang sih nggak hanya konsultan UKM, tapi juga konsultan yang ada pendidikannya juga. Pendidikan di sini kita punya Halo Tentor juga. Halo Tentor itu kayak jasa privat juga gitu ya. Itu juga saya yang pegang juga kebetulan. Masih di bawah tanggung jawab saya. Kemudian untuk lini yang lainnya saya berbagi peran sama pasangan gitu ya Mas ya. Saya berbagi peran sama pasangan. Jadi untuk istri itu pegang yang angkasa medis. Angkasa medis ya. Angkasa medis itu lebih ke arah klinik sekolah. Ya lebih ke arah klinik sekolah. Kemudian ada yang retail juga. Retail itu juga dipegang sama istri. Kebetulan untuk yang retail ini fokus kita nggak B2C enggak. Kita memang fokusnya ke B2B. Jadi memang kita penetrasinya enggak secara retail gitu enggak. Maksudnya retail yes gitu, tetapi kita memang penetrasinya itu ke bisnis to bisnis gitu loh. Jadi kita supply banyak. Kemudian kita ada properti juga. Properti itu kita lebih ke arah agensi. Nah, itu udah ada yang pegang. Kebetulan saya sebenarnya menyerahkan secara total kepada tim saya gitu loh Mas. Maksudnya ya silahkan diatur gitu ya. Jadi kurang lebih properti itu bukan developer ya. Tetapi basicnya sebenarnya orangnya developer. Basic orang tersebut developer. Kita punya konsep angkasa properti itu sebenarnya lebih ke arah manajemen properti. Manajemen properti kemudian si yang pegang itu adalah dia juga developer juga gitu ya. Orang teknik sipil kebetulan. Nah, akhirnya bisa dikolaborasikan sama dia, dikembangkan juga. Kemudian yang media itu kita lebih ke arah agensi. Karena sebelumnya saya pernah belajar gitu ya, pernah belajar di dunia media juga. Akhirnya saya punya konsep bagaimana caranya menelurkan dari sebuah media gitu ya. Kemudian kalau yang angkasa media itu lebih ke arah agensi pertelevisian, iklan dan lain sebagainya. Gitu loh. Televisi, TVC, RTX gitu ya. RTX itu running text gitu ya. Kemudian apalagi saya sampai lupa. Gak apa nih sebutin semua. Dan ya kurang lebih itu. Saya nggak hafal juga sebenarnya. Sampai nggak hafal gitu ya. Sudah berapa ya tadi yang dipegang? Kalau yang market lokal itu 9. Unit bisnisnya 9. Cuma yang satu itu memang saya goal internasional gitu loh. Jadi itu sudah autopilot ya Mas ya? Belum autopilot juga, belum. Karena bisnis yang autopilot itu kan puluhan tahun Mas. Puluhan tahun ya. Iya, jadi kalau dibilang autopilot enggak, tetapi kita sedang punya visi berproses menuju sana. Kita pelan-pelan ngegarapnya bareng-bareng. Itu ngebangun timnya sampai bisa kemudian bisa pegang masing-masing lini itu seperti apa kelolanya Mas? Kebayang banget kayak timnya gede banget gitu ya, gemuk atau gimana nih? Sebenarnya disesuaikan sama fungsi, Mbak. Oke. Artinya kita fungsi. Jadi orang yang pegang unit bisnis itu namanya BUM, Business Unit Manager. Gitu ya. Business Unit Manager itu dia punya fungsi sebagai CEO di situ. Nah, artinya dia akan punya satu tim operasional, kemudian ada tim sales juga di sana. Nah, nanti di sana baru dibentuk strukturnya. Tim salesnya berapa, model bisnisnya seperti apa, tergantung setiap unit bisnis beda-beda. Ada yang B2B, ada yang B2C. Kalau misalkan B2C mungkin kita akan banyak ke
digital marketing Iya. untuk penetrasinya lewat online. Kemudian kalau misalkan banyak ke B2B, ya mungkin banyak melibatkan sales gitu loh. Sales penetrasi Iya. door to door, entah ke klien, corporate dan sebagainya. Iya, ini Mas Jumas, biasanya nih Iya, kalau siap. teman-teman mentor itu kan menyarankan kalau bisnis tuh satu dulu Satu nih aja. digedein. fine. Nah Ya, ini siap, kayaknya kayaknya unik ya. Semua jalan-jalan dijalanin dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya. Dan semuanya bisa dihandle gitu loh. Sebenarnya gini, banyak dulu dari saya tuh sebenarnya cita-cita pengen punya holding company itu dari kuliah, Mas. Oke. Dari kuliah. Saya itu dulu tipikal orang suka ngayal. Dulu zaman kuliah itu tipikal seorang suka ngayal sambil mau tidur. Pernah sekosan sama temen gitu ya, enak ya kalau misalkan punya Bisnis perusahaan ya. banyak gitu ya. Tinggal kontrol ini itu Iya. gitu loh. Jadi ya sebenarnya nggak salah nasihat-nasihat dari temen, kemudian orang-orang. Ini sebenarnya hanya bentuk cara aja sih. Artinya ada orang yang suka makan kambing, ada yang suka makan sapi Iya. gitu ya. Makan bubur aja caranya beda-beda gitu kan. Sebenarnya yang pengen saya kembangkan di sini adalah saya itu sebenarnya suka sama leadership sama manajemen people. Saya leadership sama manajemen people suka sama itu. Jadi saya kawinkan dengan potensi bisnis yang saya ngerasa bisa. Iya. Jadi saya tipikalnya itu bukan orang yang spesialis ahli tertentu gitu bukan. Iya. Kan ada orang yang tipikalnya dia bisa masak gitu ya. Ya udah akhirnya dia bikin kuliner Iya. sampai besar dikembangkan punya resep yang hebat gitu ya. Nah artinya dia kan spesialis kan. Iya. Orang Iya, mengenal itu. dia itu sebagai spesialis. Oh orang ini jago nih gitu ya. Tapi mungkin orang mengenal saya mungkin generalis. Orang dari zaman kuliah orang juga udah mengenal Yumas itu generalis gitu. Jadi ketika dia menguasai sesuatu dia nggak deep, nggak dalam. Iya. Jadi dia menguasainya ya hanya tahu, ini tahu, ini tahu, ini tahu gitu. Semuanya dipelajarin gitu loh. Oke. Semuanya dipelajarin dari A sampai Z ngerti gitu prosesnya gitu. Tapi nggak sampai dalam Iya. gitu. Teman-teman, info tadi ya dari kuliah. Nah, beliau ini S1 di Telkom ya. S1 di Telkom. Di Telkom dan saat ini lagi ngambil master nih di MBA ya di MBI, ya. ITB, ITB. Iya. Nah, Bandung. Terus tadi apa lagi Mbak yang kita perlu gali dari Oke. ini? Jadi tadi ngelihat bisnisnya udah gede banget. Ada yang sampai internasional gitu ya. Dan tapi tinggalnya di Depok nih. Sebagai orang yang bisa mengelola bisnis segitu banyaknya. Kita pengen tahu nih. Potret potensi ekonomi Depok yang bisa dikembangkan dari sudut pandang seorang pebisnis yang udah sampai China loh gitu ya. Kayak gimana tuh? Oke, mungkin kacamata setiap orang beda-beda ya Mbak ya, Mbak Oke. Mas ya. Kalau saya pribadi ya memandang Depok itu kan sebagai kota yang mepet dengan Jakarta. Jakarta, Jaksel ya. Bahasa kasarnya itu kalau dari sisi demografi ya Depok itu mepetnya sama Jaksel. Oke. Dan kita tahu sendiri kan Jakarta itu pun sebenarnya demografi karakternya beda-beda. Antara Jakut, Jakpus, Jaktim, Jakbar, Jaksel. Ya Jaksel pun ada Jaksel coret ya. Itu iya, beda lagi ya. bahasanya Depok itu sebenarnya Jaksel coret Iya. gitu ya. Jadi dari kita bicara Jakarta dulu 5 area Jakarta, kita kan bisa pernah denger ya istilah Dipetakan ya. jujurly gitu-gitu, Oh, iya. honestly dah ya dan lain-lain gitu kan. Artinya kalau saya lihat itu kan berhubung Jaksel itu seolah-olah sok kekinian banget kan gitu ya. Jadi mungkin mepetnya ke Depok, Depok ya. gitu loh. Dan di samping itu rata-rata memang orang Jakarta itu kan banyak juga yang orang-orang kantorannya mereka itu tinggalnya di Depok. Sekarang kalau misalkan kantornya banyak di Jaksel sama Jakpus, secara nalar orang akan cari rumah di Depok yang paling dekat. Iya. Ya, karena Daripada daerah dia harus penyangganya ya. ke planet Bekasi gitu kan. Gak boleh Atau ke salah. Tangerang gitu kan. Artinya kalau Awas dilihat dilihat orang Bekasi. oh iya sorry. Enggak kan kita narsis Depok loh. Oke, Gitu oke. loh. Jadi kalau misalkan dilihat dari kita bicara market orang-orang yang intelektualnya banyak, Mas ya. Dan Mbak, orang intelektualnya banyak, orang-orang kantorannya banyak di Depok itu. Tetapi kita juga bisa melihat Depok itu banyak orang pribuninya juga. Iya. Makanya dulu waktu itu wali kota Depok kalau nggak salah pernah
pernah punya isu pengen apa ya gabung ya sama Jakarta ya. Jakarta. Karena memang secara culture itu Depok itu kan Jawa Barat tapi Betawi gitu ya. Jadi mungkin orang-orang Betawinya Jakarta banyak yang mepet-mepet ke Depok gitu loh. Dan banyaknya kurang lebih seperti itu. Kalau dilihat dari potensi bisnis besar, potensinya masih besar, masih bisa banget gitu ya. Karena marketnya itu kan menengah ke atas sebenarnya, menengah ke atas dan orang pribuminya juga banyak gitu. Tinggal disesuaikan aja marketnya mau kayak gimana, mau jualan apa gitu. Dan kalau dibilang terlalu tradisional enggak juga gitu. Depok itu kan udah kota sebenarnya, jatuhnya kan kota banget ya gitu ya. Cuma mungkin Depok itu kalau sepengamatan saya ya Mas ya Mbak ya. Kalau dilihat dari sisi tata kota mungkin nggak bisa lebih dikembangkan seperti kayak Bekasi. Gitu ya. Bekasi itu kan kayaknya masih banyak lahan kosong ya. Kalau dibangun LRT, dibangun apa, tol bisa disambungin kemana-mana gitu. Kalau Depok kayaknya sempit dan agak susah untuk di ini ya. Kalau itu pemandang ini saya gitu. Tinggal di mana Mas? Kalau tinggal di Bojongsari. Bojongsari ya. Sawangan ya? Sawangan, itu daerah macet. Pernah ditanya sama orang, kenapa sih Mas mau tinggal di Sawangan Bojongsari, itu bukannya macet ya? Enggak tahu emang takdirnya di situ. Takdir. Ngefek gak sih macet itu dengan bisnis itu sendiri? Bisnis lokal Depok ya gitu. Iya. Maksudnya misalkan orang dari Jakarta mau ke Depok gitu kan. Nyari oleh-oleh lah atau apa gitu kan. Atau mungkin barangkali ada destinasi wisata ya gitu. Dengan kondisi yang macet itu ngefek gak sih gitu? Sebagai kacamata seorang pebisnis nih. Tergantung oke Kalau saya gimana nih? melihatnya, orang-orang Jakarta kalau ngelihat tahu Depok itu macet. Kalau saya ya males. Karena buang-buang waktu, capek di jalan gitu ya. Terkecuali kalau misalkan ada daerah yang ingin kita tuju gitu ya, ingin kita tuju entah itu pariwisatanya, entah itu lokasi yang bagusnya, itu mungkin ya orang rela gitu bermacet-macetan. Emang wajar Depok itu pasti macet gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar untuk beli oleh-oleh kan sayang jauh atau buat belanja kan jauh gitu. Tapi Depok udah punya gak sih sentra destinasi wisata selain dari oleh-oleh gitu ya? Depok itu termasuk yang saya ketahui ya, itu salah satu daerah yang punya yang situnya itu banyak. Situ ya. Situ. Situ itu danau ya. Situ tuh danau, pemirsa teman-teman. Banyak yang tahu ya. Danau. Ya itu situnya katanya banyak. Dan ada belasan atau berapa saya nggak hafal ya. Jadi itu sebenarnya potensi yang paling memungkinkan untuk dikembangkan. Waktu itu saya pernah ikut ya Mbak ya Mas ya. Pernah ikut apa ya ibarat kata ya rame-ramean lah gitu. Maksudnya partisipasi dalam pengembangan salah satu pariwisata di Depok gitu ya. Banyak masukan gitu di ya. Di situ juga? Objek wisatanya situ gitu ya. Jati Jajar waktu Jati itu. Jajar, Saya ya. megangnya Jati Jajar. Dulu Sempat pernah. viral itu ya? Sempat viral kan? Walaupun gak lama. Diresmikan oleh Ridwan Kamil juga kan ya? Datang juga kan? Iya. Jadi dulu tahun 2021 saya pernah daftarkan situ Jati Jajar itu ke Anugerah Desa Wisata. Anugerah Desa Wisata dari Kemenparekraf. Kalau nggak salah tahun 2021. Nah, waktu itu memang saya mencetus itu, saya berkoordinasi dengan Disporiata waktu itu. Koordinasi sama Disporiata Depok gitu ya. Waktu itu kan dapat masukan juga, Mas Yumas, Depok itu arahan dari atas gitu itu banyak situnya, lebih baik kembangin situ aja ya. Kebetulan situ Jati Jajar kan gitu. Kenapa Jati Jajar ya mungkin karena pemikirannya adalah di area luar. Area luar dan strategis kan. Jadi itu kan ibarat kata itu ring roadnya lah gitu ya. Ring road yang arah ke Jakarta Timur ya kalau nggak salah Timur, ya. Ya Jakarta Timur bagian timur kan. Kalau yang bagian ini kan daerah saya tuh. Bojongsari dan Bojongsari ya. Sawangan Jalan dan Raya sekitarnya. Bogor ke arah sana. Itu ring yang sebelah barat itu. Gitu Mas. Mbak. Tapi kalau ada ini Mas, ini boleh ya guyonan atau apa gini.
Kalau Jaksel tuh konon katanya dia seleranya tinggi, daya belinya tinggi. Depok selera tinggi, daya belinya rendah. Nah ini kita Bener agak gak nih? ngejek Bener gak loh nih? ya. Ini. Tapi itu gimana tuh ngelihat kalau dalam bisnis benar nggak tuh kayak gitu? Kalau selera tinggi mungkin karena dia deket sama Jakarta ya Mas ya. Artinya apalagi kalau misalkan area-area yang mepet itu kayak Cinere gitu kan itu udah tinggal ngesot itu udah Jakarta, lebih deketan Jakarta daripada ke Depok kan. Mungkin beberapa itu memang benar ya. Artinya selera tuh tinggi karena ada faktor dia deket sama untuk daerah saya seperti contoh di daerah area Bojongsari gitu ya. Itu kan nyenggol dikit udah Tangerang Selatan. Ciputat ya. Ciputat ya kan. Nyenggol dikit udah Jakarta Selatan, Lebak Bulus kan gitu. Kemudian belok dikit itu udah Bogor areanya. Walaupun sebenarnya Bogor masih jauh ke sana kan gitu. Jadi kalau dibilang selera mungkin karena banyak ketemu juga dengan apa namanya ya area strategis lah, area strategis. Kalau daya beli mungkin ini persepsinya beda-beda ya Mas ya. Soalnya kalau dari dilihat segi bisnis. kalau dari Mungkin segi kita bisnis, potret dari F&B kali ya. Depok itu kan banyak banget ya kuliner ya. iya betul. Oke. Kalau kita berbicaranya F&B ya kalau saya ya memandang ya. Kalau saya memandangnya dari sisi kacamata UMR harusnya punya potensi sebenarnya ya. Oh iya. Kacamata UMR itu kan tinggi ya. Cuma untuk daya beli masing-masing itu kan sebenarnya balik lagi ke setiap orangnya, individunya. Nah kadang-kadang kalau kita merasa, kalau saya berpikir ya, kalau kita merasa kok daya belinya rendah gitu. Mungkin bisa jadi kemungkinan produk yang kita jual marketnya nggak fit, marketnya salah. Misalkan contoh kita ngejual produk terlalu tinggi gitu buat mereka gitu. Sedangkan mereka itu sebenarnya antara mampu dan nggak mampu gitu loh. Kalau misalkan produknya harganya pas di mereka dan marketnya pas itu mungkin sebenarnya bisa. dibeli juga Sebenarnya ya. kalau daerah-daerah lain juga sama sih. Daerah-daerah lain juga sama. Ya saya jujur kan lahir di salah satu kota di Jawa Barat, di spill nggak? Ya saya lahir di Purwakarta ya. Saya lahir di Purwakarta. Nah kadang-kadang juga karena saya lahir di Purwakarta juga ikut membandingkan. Iya. Ya. Ciri yang paling terlihat itu sebenarnya kalau berbicara daya beli itu ngelihat mall itu eksis nggak? Oh iya. Ya. Karena saya dulu pernah waktu masa remaja di Purwakarta itu pembandingnya itu kan Karawang. Ya. Purwakarta Karawang itu sejenis. Ya Purwasuka lah istilahnya. Purwakarta Subang Karawang gitu ya. Karawang UMR-nya paling tinggi ya. UMR-nya paling tinggi Paling tinggi. dan dulu waktu saya ngerasa tinggal di Purwakarta, saya pembandingnya itu mall. Mall Karawang kenapa bisa lebih eksis dari di Purwakarta gitu. Akhirnya itu bisa salah satu jadi faktor bisa kita tarik kesimpulan ternyata daya beli rendah. Jadi banyak bikin bisnis besar gulung tikar tutup. Iya. Pandangan saya kalau misalkan berbicara daya beli rendah, Depok kalau misalkan ada pusat perbelanjaan itu banyak yang tutup. Harusnya. Kalau misalkan UMKM jualan ternyata tiba-tiba produknya nggak laku atau menurun dan lain sebagainya, itu mungkin ada sesuatu gitu ya. Entah mungkin kondisi ekonomi yang memang lagi nggak baik gitu ya, atau ya maksudnya faktor-faktor global lah ya, atau mungkin hal-hal lain gitu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat secara umum gitu ya, melihat secara umum kalau misalkan tempat perbelanjaan itu sepi gitu ya, mall itu nggak aktif, itu bisa dikatakan sebagai salah satu indikator mungkin daya beli rendah di daerah Tapi kalau tersebut. kita ngelihat Depok, Margo City rame terus. ITC rame banget. Dekat rumah saya Sawangan Park rame. Rame juga ya kan. Tapi kiosnya banyak yang tutup Nah, loh. kios banyak yang tutup. Oh, iya. Tapi ada beberapa aja sih Oh, kayak iya. di mall. Kalau kios di rata-rata tos, memang ini sih. itu beberapa di lantai Naik agak turun. Tinggi dia. Sekarang Depok kurang. kalau misalkan yang nggak berkembang cuma Demol ya, Demol sama apa ya? di mall di tos. Demol Detos ya. Nah, kalau Margo tuh rame aja Rame tuh. terus, iya. ITC rame juga tuh. Tapi juga Margo kalau dilihat yang ramenya di kulinernya ya.
Iya nggak sih? kuliner. Kuliner Lebih banyak ya. tetap Iya, kuliner. tetap ya. kuliner Betul, gitu betul, ya. betul. Karena orang sekarang ke mall itu nggak cuman buat nyari produk fashion ya, Heeh. tapi kebanyakan buat nyari makanan aja gitu, Makanan, makan nongkrong, gitu. gitu. Atau emang orang-orang tuh lebih mengutamakan makanan dulu kan, dibanding kebutuhan yang lain ya kan? Cuman bukan yang heran ya. Di Depok itu harusnya kan kota intelektual ya. Tapi toko buku tutup juga tuh. Nah itu dia. Jadi tinggal Toko apa? toko buku. Oh, toko buku, oke. Di Gramedia, kita sebut. Gramedia masih ada Kalau sih. kalau toko buku memang Di Detos tutup. ininya udah menurun. Iya, Detos tutup. Yang di Margo tutup juga. Tinggal Gramedia satu-satunya tuh. Nah, jadi kalau ngelihat tadi ya, Ada UI gitu ya. ada Ada UI harusnya iklim intelektual itu terbangun, Terbangun. gitu kan. Dan bahkan sebenarnya literasi itu bisa menjadi apa ya, bisnis yang bagus juga gitu. iya. Kalau saya dulu pernah ini Mas, audiensi. Jadi saya pernah ngusulin ke DPR tuh. Jadi saya pengen, ini pribadi ya, Iya, iya. Depok itu menjadi kota literasi. Oh, oke. Jadi solusi-solusi kebangsaan itu ya Depok punya. Iya, oke. Nah nanti baru didukung dengan kayak tadi tuh wisata, ada wisatanya seperti apa. Jadi misalkan orang bikin seminar-seminar di Depok udah selesai nih, terus mau ngapain gitu tuh. Iya, iya, Jadi minimal ada wisatanya yang mendukung. Kemudian ya itu hal-hal semacam itu gimana kalau dikaitkan misalkan sekarang Depok dinominasikan salah satunya menjadi kota kreatif. Mas Yumas sebagai seorang pengusaha melihatnya kacamatanya harus seperti apa Mas? Saya sempat ngikutin ya, karena apa namanya ada Instagram yang paling ramai di Depok itu kan. Ya. Ya nggak saya sebut deh. Takutnya punya pribadi kan. Oke, itu saya juga sempat ngikutin itu. Kalau komen-komen netizen itu kan ngomong ini dari mana gitu kan. Kalau nggak salah dulu ada dua nominatornya kan ya. Ada Depok sama Solo kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau Solo masuk akal gitu. Karena memang ya kelihatan gitu secara fisik gitu ya. Terus banyak yang berpikir Depok apa. Kalau saya melihatnya ya, kalau dari kacamata pribadi, mungkin Depok itu banyak konten kreator. Konten kreator ya. Jadi kita bisa ngelihat mungkin YouTuber gitu ya, tanpa yang kita tahu gitu ya. Mungkin dia rumahnya di Depok gitu kan. Atau misalkan ya kita katakanlah kayak artis-artis kan banyak ya dari Depok dan mereka juga influencer gitu ya. Iya. Influencer, mungkin selebgram juga. Mungkin kita bisa hitung selebgram itu ada banyak mungkin di Depok. Orang pernah kejadian waktu di Permata, waktu itu kan istri sempat kerja di Rumah Sakit Permata Depok. Ada salah satu influencer yang tentang cinta itu loh, cowok. Iya. Saya nggak mau sebut, itu asli Depok. Iya. Dan dia berobat ke situ gitu, rame gitu kan. Itu kan si itu gitu kan. Itu artinya sebenarnya banyak sih apa namanya kalau misalkan di mapping ditelusuri banyak konten-konten kreator tuh dari Depok sebenarnya. Mungkin salah satu faktornya yang bisa ngangkatnya di situ gitu. Mungkin ya ini versi saya. Iya. Mas, ya. Cuman lebih banyaknya kok gimana ya, ngomongnya ya negatif ya. Jadi banyak yang lebih banyak ya mungkin dia ngebully diri sendiri lah. Karena dia tinggal di Depok dengan segala kemacetan, kemudian viral-viral. Ya maksudnya kenapa yang diangkat itu yang cenderung Nah, bukan Oke. sesuatu yang sifatnya positif dan membangun gitu loh. Padahal Depok sendiri punya potensi sebenarnya gitu. Potensinya banyak ya. Kalau misalnya dilihat dari potensi banyak. Cuma kadang-kadang ya balik lagi kan kita rata-rata orang-orang Depok itu kan orang-orang intelektual, orang-orang yang melek digital, orang-orang kerja, orang-orang kantoran. Dan fenomena Depok yang paling terkenal salah satunya macet gitu. Macet itu mungkin udah bikin orang sepaneng duluan gitu. Bahasa kasarnya kalau kita mau berangkat kerja gitu ya. Kita tahu nih ini macet ini. Otak udah negatif gitu kan. Akhirnya sepanjang hari ngedumel aja. Nyampe kantor aduh ini gini lagi kerjaan itu kan. Akhirnya energinya negatif terus gitu loh. Dan ngefek ke sana. nah itu Mas sebenarnya kita tuh pengen ngangkat itu tuh. Solusi macet di Depok tuh gimana? Cuman tuh siapa narasumbernya? Nah buat teman-teman nih yang denger ya dan tonton nih podcast.
kalau punya rekomendasi narasumber yang dia bisa ngomong secara bagus lah untuk ngatasi kemacetan di Depok, boleh juga nih teman-teman ya. Mas Bima juga boleh ngusulin siapa gitu kira-kira, nanti juga kita cari di teman-teman UI mungkin ada atau Gunadarma, akademisi yang kira-kira kalau bisa boleh juga nih. Saya pernah baca itu kalau nggak salah dulu pernah ada planning Depok itu mau dibangun LRT kalau nggak salah ya, cuma mungkin masih belum. Ya. Karena itu kan sebenarnya untuk daerah-daerah kayak Sawangan gitu kan, daerah saya itu kan perumahan padat penduduk tuh udah bener-bener padat gitu, dan jalannya itu sempit banget gitu loh. Jadi kalau misalkan dilebarkan itu berapa banyak yang harus terini gitu. Tapi solutif nggak misalkan ditambah infrastruktur untuk meningkatkan bisnisnya orang Depok gitu? Infrastruktur contohnya gimana? Contohnya tadi mau dikasih LRT tuh. Bagus sih. Kalau saya mikirnya bagus. Buat bisnis-bisnis yang ada di Depok gitu kan. Kita Bisa. Sawangan pun juga udah mulai banyak kan gerai-gerai yang level middle up gitu kan. Betul. Artinya semua akan ngefek Mbak. Karena kadang-kadang kalau misalkan orang itu untuk mengunjungi titik tertentu kan kadang-kadang males ya. Malesnya itu karena kesananya macet gitu loh. Dan mungkin kalau dengan adanya infrastruktur kayak gitu malah bisa ngurangin kemacetan gitu loh. Ngurangin kemacetan dan orang bakal bisa lalu lalang lewat situ ya. Apalagi kalau dukungan pariwisatanya juga oke gitu. Kita tetanggaan sama Bogor gitu kan. Bogor itu mungkin dari sisi pariwisata dia lebih ke alam gitu ya, lebih banyak gitu. Apalagi areanya juga gede kan Bogor itu. Nah ini problem juga nih kalau pariwisata Depok kita juga ya ada sih beberapa ya yang cukup banyak juga dikunjungi oleh teman-teman. Cuman memang kayaknya perlu kita angkat lagi nya. Tapi kalau Mas Yumas ngelihat yang paling keren apa tuh yang perlu diangkat nih dari segi pariwisatanya? Kalau tadi selain situ misalkan Mas Yumas ngelihatnya? Mungkin lebih ngerucut ke investor itu akan tertarik. Nah. Apa sih dari yang dimiliki Depok gitu? Investor ya? Iya. Sudut pandang ini pengusaha kan investor juga kan? Investor juga kan gitu. Amin. Dan sampai tinggalnya di Depok, investnya di mana gitu kan. Gitu. Gitu Mas. Bilangin ke Pak Wali KTP-nya dicopot. Jadi kalau dilihat dari bisnis ya, Depok itu kan banyak pariwisata yang kalau investor ngelihatnya itu dia akan melihat pariwisata yang ramai, itu udah pasti. Ramai udah pasti. Jadi orang-orang tuh kan kadang-kadang mindsetnya kan ya yang penting walaupun misalkan dia nggak terlalu impact sama masyarakat, kalau itu bisa ngasilin duit ya aku investnya ke situ aja gitu. Oh gitu ya. Ya itu pola pikir orang bisnis kan simple kayak gitu, bodoh amat gitu, maksudnya nggak membangkitkan ekonomi kan, ada pola pikir yang seperti itu gitu ya. Dan kalau investor yang mau invest itu sebenarnya yang realistis, balik lagi orang Depok itu sukanya ke pariwisata apa? Orang luar Depok sukanya ke pariwisata apa gitu. Kalau ternyata banyak yang dikunjunginya adalah situ, ya artinya kan sebenarnya orang Depok ini banyak yang suka sama situ. Permasalahannya situ di Depok ini tergarap dengan baik apa tidak? Gitu loh, secara manajemen. Kalau ternyata manajemennya nggak tergarap dengan baik, investor juga malas untuk masuk gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Lebih baik dia akan invest ke wisata-wisata yang sebenarnya dia dikelola swasta gitu ya, nggak dikelola sama pemerintah. Tetapi dia unik. Ada aja yang datang gitu ya. Dia lebih baik invest ke situ. Gitu loh. Jadi Depok Kira-kira itu kan, apa nih? Hah? Kira-kira apa tuh? Kayak taman bermain. Taman bermain. Itu kan sebenarnya kalau dilihat dari keunikan ini kan jauh ya. Maksudnya value Depoknya kan biasa aja gitu. Artinya setiap daerah bisa menciptakan taman bermain gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata taman itu terkelola dengan baik oleh si pengelolanya gitu dan bisa menghasilkan pengunjung yang Traffic banyak, ya. otomatis orang-orang pengusaha itu akan investnya ke situ, gitu loh. Jadi balik lagi sebenarnya yang sudah tergarap itu apa gitu ya? Ya itu kan kita sebagai pengunjung juga pasti akan melihatnya
ya yang tergarap dengan baik apa ya kita akan datang ke sana kan gitu loh. Dan investor akan melarinya ke sana. Itu kalau tadi berbasis alam ya. Betul. Tapi kira-kira kalau wah kayaknya kita perlu create nih. Jadi Ah. kalau memang udah mentok nih, Depok ya mungkin ya taman-taman banyak ya untuk wisata lokal di kayak seputar Beji, Margonda pun kan banyak juga kan taman-taman yang orang-orang penduduk sekitar ke sana gitu. Nah, kira-kira kalau yang misalkan dia jadi ikon kota kreatif misalkan. Nah, untuk ngebikin apa ya destinasi kota kreatif itu kira-kira kalau dari sudut pandang Mas Dimas kira-kira apa yang perlu? Oke. Depok itu saya baru ingat. Depok itu punya ciri khas ya itu belimbing. Belimbing ya. Iya. Punya ciri khas produk itu belimbing. Tapi permasalahannya adalah daerah Depok itu kan banyak yang sudah tergarap dengan perumahan, dengan pemukiman. Iya. Itu Sentra kendala. belimbingnya sekarang kan kita nggak jelas juga tuh. Ya nggak jelas. Sebenarnya itu kalau berbicara ikon kota Depok, ya salah satunya itu. Iya. Salah satunya itu. Cuma permasalahannya kan banyak yang sudah mulai tergerus lahan-lahan gitu kan. Jadi ya agak dilema juga kan. Iya. Kita mau mengangkat potensi yang paling bagus yang sebenarnya daerah lain nggak ada loh gitu. Dan isunya emang gitu Mbak Celbi juga ya. Awalnya Depok mau ngangkat itu, cuman produknya sendiri udah Iya. Udah sentra susah. belimbingnya Iya. udah susah, udah Di susah. Beji ada nyari pohon belimbing aja pohon susah ya. beli, Susah, daerah Beji susah susah banget. gitu. Jadi Betul. sentranya udah nggak ada, Oke. terus kan nggak ada yang mau Betul. dijual. Terus Depok dulu sih pengennya nge-branding jadi Depok apa? Friendly Friendly. City. Ya friendly. Cuman apa yang bikin kita beramah-ramah kan ke Depok yang bikin orang kalau ke Depok itu apa orang juga masih bingung juga. Iya betul, betul. Ya, yang kreatif itu sebenarnya kalau di create ya, Mas Yumas itu kira-kira ya itu tadi mungkin belum ketemu ya. Belum ketemu. Belum ketemu Ya gitu. artinya sebenarnya ada aja sih kalau misalkan kita mau berpikir secara dalam gitu ya. Mungkin banyak atau Iya. bisa ketemu gitu ya. Cuma untuk yang saat ini kan masih belum ya kalau Iya. kalau sepemahaman saya yang saya tangkap gitu loh. Jadi belum ketemu. Dulu waktu itu pernah ada mural kalau nggak salah. Ya. Ya, mural di daerah mana? Yang Balatkop itu di daerah situ. Sukmajaya. Sukmajaya. Nah, itu di situ ada kampung-kampung mural di situ. Itu dulu pernah Nah, ya viral cuma ya udah selesai kan gitu ya. Berarti untuk ini ya maintenance-nya yang kurang ya. Ya Gimana biar maintenance dia itu kan sustain gitu kan? ujung-ujungnya kan siapa yang akan support Oke. gitu ya. Siapa yang akan support, pemerintah support apa tidak, ada dana sponsor masuk apa tidak, investor tidak kan gitu ya. Oke, sebagai investor tertarik nggak? Enggak. 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 Karena ya gimana ya, secara tata kota itu udah macet, mikirnya udah begitu. Jadi bagaimana kita berpikir untuk visit gitu ya, kalau misalkan aduh ini macet ini kan gitu. Kita naluri orang berpikir iya. seperti itu. tapi mungkin bisa dari sisi kebudayaan kali ya. Jadi Tapi nggak gini juga sih, misalkan kita udah mental block dulu, macet males banget gitu ya. Tapi orang juga akan berbondong-bondong ke puncak loh. Kita tahu Oh, kan iya. jalan buka tutup itu Iya gitu betul. kan. Karena Betul. memang di sana ada sesuatu yang memang menarik banget gitu Menarik, kan. betul, menarik banget. Ya. Karena ya kalau misalkan di Jakarta kan sumpek gitu ya, cuaca panas. Kalau ke puncak kan memang Iya. seger Ke puncak gitu kan kan, enak dibela-belain gitu kan. sampai Iya. macet kayak gitu tetap. tapi basisnya alam ya itu. Oke, Ya, masih ada dalam. value lah. Di alam. Nah kalau saya sih gini mas, tertarik ke kebudayaan nih. Nah sebenarnya kebudayaan Depok itu banyak juga ya. Kayak kemarin di BUB itu kan Mbak Selvi kan ada pencak silatnya juga. Ada kemudian sisi kebetawian Depok, Betawi Depok itu kan sebenarnya banyak juga yang dieksplor. Kayak yang sebelah nih ada Betawi Ngumpul nih. Pak siapa?
Pak Stop. Gak usah tit. Bang Tit. Nanti Tapi di. Ngumpul punya juga dia create ke saya pernah ke sana tuh. Iya, oke. Jadi di sana ada ya pintas-pintas kebudayaan Betawi, ada galeri juga. Tapi kok ya nggak hidup juga gitu loh. Ya boleh dibilang ya Iya nggak sih nggak hidup juga kan. ada gitu. beberapa lah ya, beberapa Nggak maksud aku tuh kalau orang mau ke Depok itu nggak langsung nyasar ke sana gitu loh. Iya, memang Iya pasti kan. belum Gitu. banyak diangkat Padahal sih itu kan deket banget dengan batas ke Jagakarsa kan yang Jaksel gitu kan. Dan keluar tol itu kan juga udah gampang gitu. Karena memang jalanan Mall Rongsok itu kan Iya. problematis ya gitu. Iya. Tapi kan itu juga cuma pendek gitu Iya, kan. iya, Artinya iya, betul. kok kenapa orang Tapi nggak kalau tertarik juga sekarang ya gitu. kreativitas itu kan biasanya dihubungkan dengan iya benar ya sisi teknologi pastilah teknologi tapi sisi kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kan juga kalau menurut saya lebih ya perlu juga diangkat dikawinkan dengan teknologi kreativitas. Mungkin Depok bisa keren juga tuh. Iya. Nah, cuman problemnya emang mungkin jati diri Depok sendiri. Iya, betul. Anak-anak mudanya, Betul. Gen Z, milenialnya gimana gitu ya. Iya. Jadi apakah mereka tuh udah menjiwai tentang apa ya istilahnya itu jati diri ke Depokannya sendiri atau belum? Iya. Atau yang mungkin kayak kita gitu cuma ya tinggal di Depok aja gitu. Banyak pendatang soalnya. Pendatang dan kebetulan kita di Depok. Itu salah satu faktor ya kadang-kadang kita susah untuk mengenali jati diri. Nah, Kalau misalkan kita tanya sejauh apa sih kamu tahu tentang Depok? Pasti orang-orang ya banyak Depok yang ya bingung macet ya. malah bilangnya begitu kan gitu. Ya karena mereka bingung ketika ditanya Depok. Ikoniknya malah Sawangan jalan macet ya. Iya gitu loh. Karena apa? Karena Jadi kayak mereka juga kontraproduktif. pendatang Iya. gitu kan. Kebanyakan yang di Depok kan seperti itu. Mereka itu pendatang, mereka itu kerja di Jakarta kan seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya apa keunikan, apa jati diri, ya mereka akan banyak Iya. bingung gitu loh. Dan kemarin tuh Mas, setelah kita kan beberapa nih edisi episode nih di Iya. podcast Depok itu sudah tayang kan, Heeh. 2 tuh udah tayang dan ternyata ada komunitas Jawa Depok. Oh oke. Jadi ada komunitas Jawa Depok yang katanya ini apa gitu ya. Heeh. Terus dia bilang undang aja kita Mas gitu. Jadi dia akhirnya di grup Iya, WA, iya. ngobrolin pendatang-pendatang Iya, orang-orang iya. Jawa yang di Depok mereka Oke. punya paguyuban. Oh. Terus mereka bikin kegiatan-kegiatan. Oh, Cuman oke. memang belum kita explore lah. Iya. Sebenarnya mereka ngapain kegiatan-kegiatan apa. Terus kebudayaan yang dia angkat seperti apa. Nah, itu mungkin PR kita nanti di next. Ada banyak PR lah. Sebenarnya kalau berbicara Depok mau diangkat itu apa? Ya. Gitu. Potensi banyak gitu ya. Dari mulai ya wisata alam gitu, taman gitu, ya, masjid gitu kan. Iya. Banyak sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang nggak bisa menjiwai terlalu dalam. Kayak masjid kan ada yang Limo apa Mas? Masjid Kubah Mas ya? Kubamas ya. Kubah Limo kan? Iya. Nah Ya. itu sebenarnya kan destinasi yang Itu unik cukup menarik, Iya. unik juga gitu. Cuman kayaknya jalurnya itu nggak bisa langsung. Ini kalau misalnya kita lihat ke Jogja gitu kan, Ya. itu kan orang akan datang ke Jogja, tapi juga akan datang ke daerah-daerah sekitar Jogjanya Iya, gitu kan, betul, karena betul. memang jalurnya itu udah ada gitu Iya, ya. betul, Apa betul. memang Depok itu juga belum ada jalurnya gitu ya? Ya mungkin terakhir ini kali ya, yang perlu orang Depok siapin nih, termasuk pendatang-pendatang kita yang udah jadi orang Depok gitu ya. Biar investor tuh tertarik ke kita, bisnis apa sih yang sebenarnya perlu kita concern di sana gitu. Mungkin bisa disampaikan nih. Bisnis yang bisa ini di Depok ya. Iya, yang menarik buat investor nih. Oh, Jangan kamu gak tertarik juga nih. oke. Sebenarnya kalau berbicara Depok itu potensi besar. Secara market dia itu dari mulai orang punya uang sampai orang menengah ke bawah juga banyak gitu ya. Tergantung bisnisnya mau dijual kemana kan gitu ya. Bisnisnya apa yang mau kita jual dan sasaran marketnya siapa. Jadi memang kalau misalkan pengen berbisnis di Depok peluangnya besar gitu ya. Peluangnya besar, tetap besar. Apa aja bisa. Kuliner monggo silahkan. Banyak juga artis-artis yang buka di Depok. Artinya kalau misalkan mau punya bisnis kuliner, salah satu contoh saya ngambil kuliner ya.
orang Depok itu juga salah satunya pencinta kuliner. Ya. Itu pasti itu ya, pencinta kuliner. Karena banyak restoran-restoran itu yang memang jadi tempat persinggahan orang-orang yang mungkin dia tidak ke Depok tapi dia ke Bogor. Tapi karena di situ banyak kuliner, akhirnya dia mampir. Banyak rumah makan besar yang yang buka di Depok. Bahkan kuliner-kuliner baru membuka cabang pertamanya di Depok itu banyak. Kenapa? Karena melihat dari sisi potensi anak mudanya banyak, Gen Z-nya banyak, kalangan intelektualnya banyak, orang kantorannya banyak, UMR-nya juga lumayan gitu ya. Artinya secara market ada gitu loh. Tergantung kita pengen masuknya dari sisi mana gitu. Jadi sebenarnya peluang Depok itu sangat terbuka. Orang-orang mau bisnis di Depok itu wajib lah sebenarnya. Kalau misalkan punya bisnis pengen buka cabang, Depok itu harus ada. Ya. Oke. Teman-teman, tadi kita sudah banyak ngobrol soal Depok dari sudut pandang seorang pebisnis atau pengusaha. Nah, yang terakhir nih Mas, kira-kira apa yang utama dari Depok yang perlu dikembangkan itu dari sisi apanya, Mas Yumas? Oke. Jadi kalau dari kacamata saya teman-teman, yang perlu dikembangkan dari Depok, karena Depok ini kan sebenarnya sangat potensial ya. Daerah di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, sebenarnya kalau kita memandang Depok itu sama kayak Jakarta yang terpikirkan hanya macetnya aja, itu kan sayang ya. Jadi mungkin dari pemikiran saya ada 3 poin yang bisa kita jadikan sebagai mungkin bisa kita kembangkan gitu ya. Mungkin ini jadi PR bersama, ini pemikiran saya pribadi. Yang pertama mungkin kuliner teman-teman ya. Kuliner, kenapa kuliner? Karena saya melihat itu banyak orang di weekend itu orang-orang pada jalan-jalan. Orang-orang kalau jalan-jalan rata-rata kalau nggak ke mall, tempat wisata atau enggak ke restoran, tempat makan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen usaha kuliner sebenarnya wajib sih buka cabang di Depok. Itu wajib banget ya. Kenapa? Karena potensi marketnya segmen menengah ke atas yes ya. Orang-orang menengah ke bawah juga banyak. Orang-orang intelektual banyak juga. Mau nyari mahasiswa-mahasiswa juga banyak. Misalkan pengen jualan makanan murah, ya mepet aja ke UI. Itu kan artinya tetap potensi banyak gitu ya. Jadi kita bermain di kuliner itu sebenarnya tinggal atur aja kita mau main market di mana gitu ya. Kalau misalkan mau buka bisnis, mau pertama kali buka cabang di Depok, it's okay, bagus banget potensinya. Yang pertama. Kedua, kalau saya melihat dari sisi pribadi saya, mungkin kita perlu yang namanya objek wisata atau open space ya. Wisata ini yang dimaksud adalah kita butuh wisata keluarga ya. Orang-orang Depok itu rata-rata orang-orang kantoran. Orang-orang yang butuh cari hiburan, cari tempat yang buat buat weekend, buat kumpul keluarga gitu ya. Karena kalau misalkan Senin Jumat udah ke Jakarta macet, kalau misalkan kita nyari open space di Depok susah banget gitu ya. Kenapa nggak kita maksimalkan misalkan open space kita ada entah apa ya, misalkan kita sebenarnya butuh juga tuh ya tempat-tempat rekreasi, pariwisata yang kaitannya dengan open space gitu ya. Taman kayak atau apa gitu. Ada satu aja ikonik itu pasti akan rame banget gitu ya. Untuk orang Depoknya kalau misalkan mau ke situ kan nggak terlalu macet juga gitu. Jadi open space itu butuh banget. Kemudian yang ketiga, saya melihat Depok ini sebagai salah satu potensi nggak hanya dari sisi wisata itu tadi dan kuliner. Karena saya melihat Depok ini ada perguruan tinggi terkenal. Perguruan tinggi nasional bahasa kasarnya. Kenapa nasional? Karena dia menyerap mahasiswa dari ujung ke ujung. Nah, bayangkan kalau semua mahasiswa itu kumpul di area Depok, itu kan sebenarnya potensial banget gitu ya. Ya itu tadi kaitannya nyambung ke kuliner, buka bisnis apa aja laku di situ gitu ya. Nah Depok ini kenapa nggak kita jadikan sebagai kota pelajarnya di Jabotabek? Kalau saya melihatnya seperti itu ya, saya melihatnya seperti itu. Masih bisa dikembangkan gitu ya, walaupun sebenarnya di Bogor ada IPB ya, di Bogor tapi ada IPB. Cuma kan
kayaknya jauh ya mungkin dari Bogor ke ininya. Tapi kalau misalkan di Depok kan deket tuh dari UI ke Margonda kan tinggal lurus aja gitu ya. Ya itu bisa kita majukan sebagai salah satu kota pendidikannya di Jabotabek, itu mungkin akan keren sih. Ada banyak karya-karya ilmiah, literasinya gitu ya. Itu akan keren banget sih sebenarnya dan bisa kita jadikan sebagai andalan. Gitu sih Mas sama Mbak. Oke, Keren, keren keren. banget ya. 3 hal tadi ya. Kuliner, wisata keluarga, dan apa tadi? Kota pelajarnya. Iya, Jabotabek. Ya, Ya, ini sekedar ini pengamat aja ya teman-teman ya. Kita mengamati, saya mengamati dari sisi pribadi aja sih. Itu PR kita semua nih. Makasih, Mas. Oke. Terakhir Mbak Selvi ada tambahan? Udah di bintang Orang tamunya dia. semuanya. Saya di sini pelengkap penderita saja. Tadi ya teman-teman, banyak sekali ide yang sudah disampaikan Mas Yumas. Terima kasih Mas Yumas udah berkenan hadir di studio kita podcast Depok. Sama-sama Mas. Semoga Jangan kapok ya. Jangan kapok dan usahanya lancar ya Mas. Amin, Tetap amin. lancar dan tentunya tetap jangan lelah-lelah untuk berkontribusi untuk kebaikan dan kemajuan Amin. Kota amin, Depok. Amin. Amin. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut nanti di podcast berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Suara Depok. Podcast Depok. Depok.